Apa ini? Hidup bagaimana nih? Gak ada rokok, gak ada juga gak ada ini anjing. Sobat Kata Dokter, merokok udah jadi budaya yang erat banget sama anak muda hingga orang tua. Terlebih lagi, sekarang rokok itu bukan cuma rokok batang aja. Kita bisa dengan mudah menjumpai rokok elektrik yang bentuknya makin modern dan stylish. Banyak anak muda merasa bahwa rokok elektrik lebih aman karena nggak pakai pembakaran tembakau. Bahkan ada yang bilang, kan cuma uap doang dok. Tapi bener nggak sih itu aman? Atau sebenarnya sama-sama merusak paru dan jantung kita? Di episode hari ini, aku akan bahas perbedaan rokok konvensional dengan rokok elektrik dan mana yang lebih berbahaya, efek kalau dipakai bersamaan, serta apa yang terjadi pada tubuh saat berhenti merokok. Jadi, jangan kemana-mana. Mari kita mulai bersama aku, Dr. Gama. Kita langsung masuk ke chapter pertama. Go, go, go! Sobat Kata Dokter, kalau dulu cuma ada rokok konvensional yang isinya tembakau dan filter yang dibungkus kertas lalu dibakar, namun seiring berjalannya waktu terus berkembang. Ada ini atau ini yang bentuknya besar dan asapnya tebal banget kayak fogging. Ada juga seperti ini, yang bentuknya lebih kecil, praktis, dan sekarang populer banget di kalangan anak muda. Bedanya, kedua alat ini nggak membakar tembakau, tapi memanaskan cairan atau liquid menggunakan baterai. Selain itu, ada satu lagi nih yang sering disebut-sebut sebagai jalan tengah, yaitu ini. Berbeda dengan yang tadi, rokok elektrik yang satu ini tetap menggunakan tembakau asli, tapi hanya dipanaskan, bukan dibakar. Nah, semua itu masuk ke dalam kategori rokok elektrik atau HTP, Heated Tobacco Product. Terus, bedanya apa ya dok? Bedanya, kalau rokok biasa bekerja dengan membakar tembakau, sedangkan vape dan pod memanaskan cairan nikotin menggunakan baterai. Vape atau pod memang tidak menggunakan daun tembakau yang dibakar, tapi mereka tetap loh menggunakan produk nikotin yang mayoritas sumbernya adalah tembakau. Nah, karena nggak ada pembakaran langsung, banyak orang yang merasa jika alat ini lebih aman katanya daripada rokok biasa. Lalu di antara tembakau dengan cairan liquid, mana yang lebih berbahaya? Yuk kita bahas di chapter 2. Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Lalu, antara tembakau atau kimia, mana yang lebih berbahaya dok? Oke, mari kita bedah isinya. Rokok batang mengandung tembakau yang saat dibakar menghasilkan tar dan karbon monoksida dalam jumlah yang tinggi. Tar ini yang bikin paru kamu jadi hitam dan super lengket karena ada kurang lebih 7.000 zat kimia beracun di sana. Dan hal itu bisa memicu penyakit kanker. Pada rokok elektrik, bekerja dengan memanaskan tembakau di bawah suhu sekitar 350 derajat Celcius sehingga menghasilkan kadar karbon monoksida yang dihasilkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan rokok biasa. Namun, bukan berarti aman dan bebas resiko ya Sobat Kata Dokter. Sementara vape dan pod memang nggak menghasilkan tar sebanyak rokok biasa. Tapi cairannya mengandung nikotin cair, propilen glikol, zat perasa, dan bahan kimia lain. Sekarang masalahnya muncul saat cairan ini dipanaskan. Karena proses itu bisa menghasilkan formaldehida atau cairan pengawet mayat. Terus, apa dampaknya ke tubuh? Rokok batang lebih juara bikin kanker pada paru, merusak jantung,
dalam jangka panjang. Tapi vape dan pot bisa bikin EVALI atau e-cigarette or vaping product use associated lung injury atau cedera paru akut yang gejalanya bisa bikin sesak napas hebat dalam waktu yang singkat, di mana paru kamu mengalami peradangan hebat secara mendadak hingga terjadi gagal napas. Jadi, pilihannya bukan mana yang lebih aman atau mana yang lebih berbahaya, tapi pilihannya kamu mau mati pelan-pelan karena kanker atau mati mendadak karena gagal nafas. Lalu, antara tembakau atau kimia mana yang lebih berbahaya, Dok? Nah, ini fenomena paling ngeri dan banyak ditemukan di Indonesia, umumnya di ibu kota. Artinya, di kantor, dia nge-vape karena dilarang merokok. Tapi, saat nongkrong di warung atau habis makan, dia tetap nyalain rokok batang. Biar afdol katanya. Siapa nih yang punya teman, rekan, atau saudara yang kebiasaannya seperti ini? Atau justru kamu sendiri pelakunya? Hayo ngaku. No, God, please, no! 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 Sobat Kata Dokter, kalau kamu pakai rokok dan vape atau pot secara bersamaan, artinya kamu sedang melakukan double kill ke tubuh kamu sendiri. Bayangkan, paru kamu di satu sisi ia diserang oleh asap yang panas dengan lengketnya tar dari rokok batang yang merusak silia atau rambut halus di paru. Di sisi lainnya, ia dibanjiri oleh aerosol kimia dari vape yang memicu peradangan yang hebat. Hasilnya apa? Pembuluh darah kamu akan mengalami stres oksidatif 2 kali lipat lebih berat, resiko serangan jantung, dan stroke yang meningkat 3-5 kali lipat dibanding orang yang cuma merokok satu jenis saja. Paru-paru kamu seperti laboratorium kimia yang kacau balau, dan jantung kamu dipaksa untuk kerja rodi karena dosis nikotin yang masuk menjadi tumpang tindih. Baik rokok konvensional ataupun rokok elektrik, nikotin yang dipanaskan tetap memicu penyempitan pada pembuluh darah dan membuat jantung berdebar-debar. Ini namanya bukan gaya hidup, ini namanya bunuh diri berencana. Sungguh berbahaya. Dok, berhenti merokok tuh susah banget. Nah, aku ngerti banget Sobat Kata Dokter. Karena nikotin itu bukan cuma bikin candu di tubuh, tapi juga bikin otak terbiasa dengan ritualnya. Ada yang tiap habis makan harus merokok, ada yang kalau lagi stres langsung cari vape. Bahkan ada yang merasa nggak fokus kalau belum hisap nikotin. Tapi bukan berarti nggak bisa berhenti ya. Yang paling penting adalah jangan langsung nyerah sebelum mulai. Kalau kamu belum sanggup berhenti total, nggak apa-apa, mulai kurangi aja dulu pelan-pelan. Misalnya, biasanya 1 hari 1 bungkus. Coba dikurangi sedikit demi sedikit. Atau mulai atur jam rokok, supaya nggak sesering biasanya. Kemudian, hindari pemicu atau trigger yang bikin kamu pengen ngerokok. Contoh, nongkrong sambil ngopi, begadang, atau kumpul sama teman-teman yang semuanya lagi ngerokok. Karena kadang yang bikin candu bukan cuma nikotinnya, tapi juga suasananya. Kalau mulut terasa lagi pengen menghisap sesuatu, coba alihkan dengan minum air dingin, kunyah permen karet bebas gula, ngemil buah, atau sibukkan tangan dengan aktivitas yang lainnya. Setelah seseorang berhenti merokok, tekanan darah dan denyut nadi yang tadinya tegang karena nikotin mulai menurun perlahan ke angka normal. Tangan dan kaki kamu yang biasanya dingin karena aliran darah sempit mulai terasa lebih hangat karena darah mulai mengalir lancar. Nah, kemudian tubuh mulai melakukan bersih-bersih nih. Kadar gas beracun karbon monoksida di dalam darah kamu turun drastis dan kadar oksigen pun mulai meningkat. Kamu bakal ngerasa napas menjadi sedikit lebih ringan. Kemudian di fase berikutnya, indera perasa, indera penciuman mulai tajam lagi. Makanan yang tadinya hambar sekarang rasanya jadi lebih nendang. Bau kopi atau parfum jadi lebih harum. Tapi di fase ini biasanya emosi nggak stabil, naik turun karena otak kamu lagi nagih nikotin. Tahan dulu ya, itu tandanya otak kamu lagi reset. Selanjutnya, fungsi paru kamu mulai membaik dan sirkulasi darah meningkat.
dan biasanya mulai muncul batuk. Nah, banyak orang takut pas muncul batuk setelah berhenti merokok. Padahal itu justru tanda paru lagi bersih-bersih. Kok bisa sih? Jadi, rambut halus paru atau silia yang tadinya lumpuh karena asap rokok mulai aktif lagi buat nyapu lendir dan juga racun agar bisa keluar. Kemudian, resiko kamu terkena penyakit jantung koroner turun drastis, bisa sampai 50% saat kamu berhenti merokok dibandingkan saat kamu masih aktif merokok. Jadi, berhenti merokok itu bukan cuma soal nambah umur, tapi soal bikin kualitas hidup kamu lebih baik. Bayangin, cuma dengan berhenti merokok, kamu sudah menyelamatkan paru, jantung, dan masa depan tubuhmu sendiri. Karena keren itu bukan karena asapnya. Keren itu kalau paru kamu masih bisa napas lega sampai tua nanti. Sobat Kata Dokter, coba bayangkan deh, kalau satu bungkus rokok harganya sekitar Rp30.000 sampai dengan Rp50.000. Kalau sehari habis satu bungkus, artinya dalam 1 bulan, kamu bakar uang sebanyak Rp1,5 juta. Dan dalam 1 tahun ada Rp18 juta. Uang segitu bisa buat beli apa? Bisa buat trip liburan ke luar negeri, cicil kendaraan, atau bahkan investasi. Rokok itu ibarat kamu beli penyakit secara cicilan, tiap hari kamu harus bayar Rp30.000. Nanti pas tua hadiahnya adalah biaya cuci darah dan pasang ring jantung yang harganya bisa mencapai ratusan juta. Banyak yang merasa aman karena nggak ada tembakau di dalam vape, pot, atau rokok elektrik. Tapi ingat ya, nikotin yang kamu hisap itu tetap adalah anak kandung dari tembakau. Kamu mungkin nggak dapet tarnya, tapi kamu dapat kecanduan dosis tingginya dan zat kimianya. Jadi, jangan mau dibohongi istilah lebih sehat. Buat kamu yang ingin dan sedang berusaha lepas dari pengaruh candunya tembakau, semangat ya, kamu pasti bisa perlahan lepas dari rokok. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahlinya agar mendapatkan saran yang lebih tepat. Saya Dr. Gama, kamu berhak sehat dan paru kamu berhak bernapas lega. Like, komen, dan juga share video ini ke orang-orang yang kamu sayangi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah!